Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Pernah nggak sih kamu membayangkan hidup di luar angkasa, menjadi bagian dari astronot yang mengarungi alam semesta? Atau pernahkah kamu mengalami kesendirian yang tak terkira, ditambah kehilangan seseorang dan mungkin kematian? Jika kamu menghadapi kematian orang terdekat, bagaimana reaksimu? Menolak kenyataan atau berlapang dada? Percaya nggak percaya? Pengalaman itu semua akan kamu dapatkan dalam novel karangan Lauren James yang berjudul The Loneliest Girl in the Universe. Aku Iqbal. Dan aku Nadia. Kali ini kita bakal bahas cerita gadis paling kesepian di alam semesta. Mulai dari sinopsis, alur cerita, isu-isu yang diangkat penulis, sampai buku ini cocok banget dibaca sama siapa sih? Langsung aja ya, mari kita bedah bukunya. Buku berjudul The Loneliest Girl in the Universe ini ditulis oleh Lauren James, seorang lulusan fisika dan kimia dari University of Nottingham dengan tebal 345 halaman. Buku ini diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Baca, dan buku yang direview kali ini merupakan cetakan pertama, termasuk baru di Indonesia karena terbit di bulan April 2021. Namun di negaranya sendiri, yakni Inggris, buku ini telah 4 tahun melanglang buana di toko buku sejak 2017. Nah, sebelum dibahas lebih lanjut, mari kita simak sinopsis dari buku ini. Mungkinkah kamu jatuh cinta pada seseorang yang belum pernah kamu temui? Seseorang yang bahkan tidak pernah berbicara denganmu? Seseorang yang bertahun-tahun cahaya jauhnya darimu? Romy Silvers, putri 2 astronot, sudah tidak asing lagi dengan kehidupan luar angkasa. Dia terlahir di Infinity, sebuah pesawat antariksa yang melaju menuju planet baru dalam misi untuk membangun rumah kedua bagi umat manusia. Namun, dia tidak tahu betapa mengisolasinya alam semesta sampai kematian tragis kedua orang tuanya. Sendirian di luar angkasa, dia adalah gadis paling kesepian di alam semesta. Hingga dia mendengar tentang pesawat baru yang diluncurkan dari bumi dengan 1 penumpang di dalamnya. Seorang pemuda bernama J. Satu-satunya komunikasi mereka adalah melalui email, dan karena jarak di antara mereka, pesan mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dikirim melintasi luar angkasa. Meski demikian, Romy menemukan dirinya jatuh cinta pada J. Namun, apa yang sebenarnya Romy ketahui tentang J? Dan apa arti pesan misterius yang mulai berdatangan dari bumi? Terkadang, ada yang jauh lebih mengerikan daripada sendirian. Gimana? Sinopsis yang cukup menarik bukan? The Loneliest Girl in the Universe menceritakan kisah Romy. Romy diciptakan Lauren James sebagai gadis usia 18 tahun kebanyakan, menyukai roman picisan, dan berandai-andai menjadi tokoh utamanya. Meski tinggal di luar angkasa, Romy memimpikan kehidupan gadis remaja yang bertemu cinta pertamanya, berdansa di prom, dan mencium kekasihnya. Romy menuangkannya dalam kisah cinta karangannya sendiri yang terinspirasi dari serial TV favoritnya yang dikirimkan oleh Molly, sahabat satu-satunya dari bumi. Dan seperti remaja pada umumnya, ia mengalami up and down emosional yang diperparah oleh trauma masa lalunya. Romy masih dihantui ketakutan itu. Hal itulah yang membuat Romy membutuhkan teman lebih dari siapapun. Kemudian, J datang ke kehidupan Romy. Di awal cerita, Lauren menceritakannya sebagai sosok lelaki yang sempurna, cerdas, menyukai olahraga, dan juga humoris. Namun seiring berlalunya waktu dan kejadian yang terkuak satu demi satu, J sendiri adalah tokoh kunci yang membalikan kisah kehidupan Romy setelah pertemuan itu. Kisah Romy dan J kurang lebih mirip dengan cerita cinta remaja kebanyakan.
Berawal dari sebuah pesan singkat, saling bertukar cerita, saling curhat, hingga akhirnya benih cinta itu muncul, tumbuh, dan mekar. Bahkan Romi sampai bercerita tentang salah satu masalah terdalam dan paling pelik di dalam hatinya. Kisah traumatis tentang tragedi kematian orang tuanya beberapa tahun lalu. Romi benar-benar menaruh hati pada sosok J yang hanya berwujud teks kecil dalam email dan dalam perjumpaan yang penuh jeda. Penantian pesan-pesan yang masuk dalam pesawat luar angkasa itu menjadi salah satu hal yang paling dinantikan Romi. Meski kadang begitu tersiksa bagaimana jarak dan waktu memisahkan mereka. Selain kisah Romi dan J, Lauren James juga menceritakan bagaimana keseharian Romi dalam pesawat luar angkasa. Mengecek berbagai komponen agar tidak ada yang rusak tanpa terdeteksi, memperbaiki alat-alat yang sudah menua, dan betapa bosannya memakan makanan yang selama ini disimpan dalam pesawat. Tak hanya itu, semenjak kematian kedua orang tuanya, Romi juga harus bergulat dengan mimpi-mimpi buruk yang beberapa kali hadir dalam tidurnya. Juga bagaimana ia harus bertahan dari ingatan-ingatan yang menyiksa dan halusinasi dalam pikirannya. Kebahagiaan yang sempat mekar dengan hadirnya J di kehidupan Romi mulai menghilang sejak email-email aneh datang dari bumi. Romi tak bisa membuktikan banyak hal tentang kebenaran pesan itu, karena sudah begitu lama ia tak mendengar kabar dari bumi. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Romi makin meresahkan. Ingatan tentang tragedi kedua orang tuanya makin nyata. Halusinasi dan suara-suara makin menggema di dalam kepalanya. Romi kalut, sembari berharap pesawat J segera bisa menyusulnya, bersatu, dan bisa sampai ke bumi baru. Terlepas dari penggalan cerita yang dipaparkan tadi, yang paling menarik dari The Loneliest Girl in the Universe adalah bagaimana Lauren James mampu membawa pembaca merasakan atmosfer kehidupan luar angkasa dengan begitu nyata. Kita akan ditarik melihat bagaimana kehidupan astronot di pesawat luar angkasa. Begitu panik ketika ada perangkat yang mulai rusak, dan betapa sendiriannya kita di tengah semesta raya. Meski cerita tentang rutinitas Romi sedikit membosankan, namun tak dipungkiri, kita pun pasti akan merasakannya jika menjadi Romi. Penulis juga dengan detail mengabarkan kondisi di dalam pesawat dan teknologi canggih yang barangkali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemampuannya ini tak terlepas dari background-nya yang pernah menempuh studi di bidang sains. Istilah-istilah asing dan cenderung saintifik menjadi bagian yang melengkapi cerita Romi. Meski penulis sudah menambahkan catatan kaki, terdapat beberapa kata asing yang terlewat, sehingga membuat pembaca harus menelusuri Google untuk mencari arti kata tersebut. Kekuatan sekaligus kelemahan lain dari buku ini terletak pada alurnya. Pembaca yang tidak sabaran boleh jadi akan berhenti membaca buku ini di pertengahan. Meski terdapat beberapa kejutan kecil, namun penggambaran rutinitas Romi dan flashback masa lalunya boleh dibilang belum cukup nendang. Tapi kejutan besar akan kalian temui di bagian sepertiga terakhir buku ini. Dan bisa dibilang, plot twist ini yang paling berhasil dari novel-novel science fiction yang pernah aku baca. Karena mampu mengubah genre percintaan menjadi thriller yang jauh berbeda 180 derajat. Jika kita Romi, rasanya pasti seperti ada di pesawat yang mulanya terbang dengan tenang, kemudian diguncang hujan meteor bertubi-tubi. Dalam karyanya kali ini, penulis sepertinya ingin mengangkat isu kesehatan mental yang juga nyaring dibahas pada dekade ini. Penulis begitu lihai membedah jalan pikiran tokoh yang mengalami gangguan pasca trauma. Mulai dari bagaimana ingatan menyakitkan yang berseliweran, lalu halusinasi, dan reaksi-reaksi penolakan terhadap segala hal yang berkaitan dengan trauma. Tak hanya soal gangguan pasca trauma, pembaca juga akan merasakan bagaimana rasanya berada di antara semesta sendirian tanpa teman, keluarga, bahkan orang terkasih. Penulis menceritakan soal kesendirian yang dialami Romi, yang membuatnya menolak realita dan menjadikan imajinasi sebagai tempat pelarian. Penulis juga seakan ingin memaparkan bagaimana reaksi terhadap kematian orang terdekat begitu berbeda. Pemaknaan menjadi sangat penting, sehingga kematian bisa diterjemahkan sebagai titik paling menyesakkan
atau menjadi awal kehidupan baru yang lebih tegar. Kisah tentang Romi pun juga begitu. Semakin lama, pembaca akan melihat bagaimana perkembangan karakter dari seorang Romi dan bagaimana ia memaknai masa lalunya. Hal yang tak boleh terlupa di sini ialah bahwa tiap orang merupakan tokoh utama di kisah hidupnya masing-masing, terlepas dari gender, suku, ras, atau apapun itu. Semua orang dalam alur kehidupannya akan merasakan kebahagiaan, kesedihan, rasa takut, pasrah, dan bangkit kembali. Petualangan hidup dan pemaknaannya adalah murni pengalaman pribadi. Lalu ke pertanyaan yang ditunggu-tunggu pendengar. Buku ini cocok untuk siapa sih? Menurut kami, buku ini sangat cocok buat kamu yang suka cari plot twist keren dalam cerita. Suka sama satu turning point yang bisa mengubah seluruh suasana dan alur cerita. Nggak cuma itu, Lauren James sendiri mempersembahkan buku ini untuk para gadis yang merasa tidak cukup berani untuk menjadi tokoh utama dalam kisah petualangan. Jadi, buat kamu nih yang sedang mencari jati diri, terlepas dari apapun gendermu, fiksi ini bisa memberimu keberanian untuk menemukan dirimu. Akhir kata, semoga siapapun yang mendengar podcast ini jadi kebayang bagaimana isi dari The Loneliest Girl in the Universe. Kalau dirasa tertarik, jangan lupa ya untuk segera membelinya di toko buku terdekat. Oh iya, ada salah satu quote yang menarik buat menutup podcast kali ini. Cinta sangat menguras energi dan hanya akan berujung pada kepedihan. Akan lebih baik jika kita mandiri. Aku yakin, bila kita cukup kuat untuk mandiri, aku tidak akan kesepian dan putus asa seperti ini. Oleh Romi Silvers.